lumayan jauh dan ini yang terjadi. Oke, disinilah terjadi harga kembali lagi ke titik awal di mana kita plan untuk melakukan posisi sell di sini. Ya. Ini sangat menarik sekali karena kalau kita lihat dari area ini sebenarnya adalah area supply drop base drop. Begitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Harga sempat turun sebentar di sini, tapi kemudian ada candle bullish lagi masuk. Oke, Anda lihat yang terjadi kemudian adalah hit SL. Hai Sobat Trader, selamat pagi. Masih bersama dengan saya Hendra di sini. Di video kali ini kita akan bahas tentang trendline ya. Nah, seperti teman-teman ketahui bersama bahwa ketika sebuah trendline mampu di breakout ya, katakanlah misalkan ketika terjadi downtrend, misalkan downtrend gitu ya. Nah, lalu kemudian ada candle bullish yang breakout, maka yang terjadi biasanya adalah terjadi pullback. Lalu dilanjutkan dengan satu kenaikan lagi. Demikian juga sebaliknya ketika terjadi channel up gitu ya, ketika terjadi channel up seperti ini, maka ketika ada candle bearish masuk, maka yang terjadi kemudian adalah harga akan kembali untuk pullback lalu melanjutkan penurunannya. Jadi kita bisa berasumsi bahwa ketika terjadi retrace ini terjadi satu titik korektif ya, lalu dilanjutkan lagi dengan pergerakan impuls. Seperti itu. Oke, sekarang mari kita lihat di chart saja ya, let's go. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa pair yang akan kita lihat ya dalam studi kasus kali ini ya. Oke, kita mulai dari seperti pair apa ya? Oke, kita mulai dari pair pound sterling ya. Pound sterling yen. Nanti kita lihat. Nah, di sini ada satu hal yang menarik yang kita bisa lihat di sini ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita bisa menghubungkan titik-titik sini. Ini adalah low-nya ya. Kita coba hubungkan low-nya seperti ini. Nah, ini kita lihat, kita bisa hubungkan beberapa titik ini menjadi satu kesatuan di sini. Ya, kalau teman-teman lihat yang ada di level ini, saya juga bisa menghubungkan ini seperti ini. Ya, nah seperti ini saya bisa menghubungkan dari titik low ini, kemudian saya hubungkan dengan titik yang ada di sini. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi saat terjadi seperti ini, teman-teman. Nah, apa yang teman-teman bayangkan ketika harga mampu di-break oleh trendline ini? Anda pasti akan membayangkan bahwa ketika ini di-break seperti ini, maka yang terjadi adalah satu titik impuls kembali. Jadi kita bisa berasumsi bahwa ini di break. Oke, ini terjadi satu ini terjadi penurunan begitu ya. Ini terjadi penurunan, kemudian dia bergerak sideways dan akhirnya drop. Ya. Jadi kita bisa menunggu untuk terjadinya pullback. Dan kalau kita lihat look to the left, kita lihat di area ini, sebenarnya ini adalah area supply yang cukup menarik, teman-teman. Oke. Kalau Anda melakukan posisi sell ketika harga pullback seperti ini, oke, ini saya tandain ya. Jadi kita berasumsi bahwa harga ketika nanti retrace, maka yang terjadi adalah kondisi bearish. Jadi dia akan kembali lagi turun seperti ini. Ya, nah seperti inilah kira-kira. Oke, sekarang mari kita lihat yang terjadi ketika Anda melakukan posisi entry sell. Ya. Kita lihat harga benar-benar turun akhirnya, dan kita lihat lumayan jauh dan ini yang terjadi. Oke, disinilah terjadi harga kembali lagi ke titik
awal di mana kita plan untuk melakukan posisi sell di sini. Ya. Ini sangat menarik sekali karena kalau kita lihat dari area ini sebenarnya adalah area supply drop base drop. Begitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Harga sempat turun sebentar di sini, tapi kemudian ada candle bullish lagi masuk. Oke, Anda lihat yang terjadi kemudian adalah hit SL. Nah, tentu saja ini sangat menjengkelkan karena kalau kita lihat ini sudah sesuai dengan plan akan tetapi malah di break. Dan ini seringkali terjadi di market, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini? Nah, bagaimana cara kita tahu di mana letak kesalahan kita melakukan posisi sell yang terjadi seperti ini? Ya. Kita tidak punya alasan yang bisa menjawab mengapa entry ini gagal. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari bawah begini ya, kita lihat bahwa jelas sekali bahwa ini masih kondisinya bullish. Namun yang terjadi ketika dia membuat lower low di sini kan tren ini patah. Ya, tren ini patah dan kita bisa berharap atau berekspektasi, ya kita bisa berekspektasi bahwa harga akan turun kembali. Ya, minimal di level ini. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari time frame ini kita tidak menemukan alasan yang masuk akal, alasan yang spesifik mengapa ini terjadi. Dan mari kita lihat yang terjadi. Kalau saya gunakan time frame yang lebih besar, kita tidak melihat apapun yang menjadi alasan di sini. Oke, dari daily ini kita tidak dapat alasan yang spesifik, ya. Oke, sekarang mari saya berikan satu view yang berbeda. Oke, sekarang kita lihat dengan cara yang berbeda sehingga kita bisa mengantisipasi jebakan yang seperti ini. Dengan cara apa kita bisa mengantisipasinya? Dengan cara melakukan top down analysis atau melihat alur cerita pergerakan harganya. Nah, sekarang kita asumsikan ini belum terjadi, teman-teman. Katakanlah Anda berada pada posisi di sini. Ya, ini saya kembalikan lagi pada posisi di mana tadi kita akan plan untuk melakukan posisi sell di level ini. Ya. Oke, sekarang kita melakukan pendekatan dengan melihat alur cerita pergerakan harga. Disinilah peranan pentingnya top down analysis. Nah, sekarang kalau kita lihat dari look to the left, lihat dari alur cerita yang terjadi, Anda bisa melihat di sini terjadi beberapa pantulan. Saya menghitung ada 1, 2, 3, 4, 5, ya 5 kali sebelum akhirnya di break oleh yang ini. Ya. Sekarang kalau kita lihat look to the left, maka area inilah yang sebenarnya menahan harga. Ya, ini adalah area supply. Supply di retest berkali-kali gitu ya. Dan ketika dia mencoba untuk naik pada 18 Desember 2019 di sini gitu ya. Ini juga akhirnya turun kembali dan membuat satu titik lower low. Disinilah clue-nya. Ya, disinilah clue yang terjadi. Kita bisa bercerita bagaimana yang akan terjadi di sini. Nah, di sini kita bisa juga melihat bahwa area pantulan yang terjadi pada Desember 2019 juga tertahan oleh supply baru. Supply baru ini terbentuk akibat reaksi dari beberapa yang terjadi di masa lalunya. Ya. Nah, kita bisa tarik ke kanan dan kita juga melihat bahwa ini sudah terjadi break, teman-teman. Ini sudah terjadi break. Disinilah decision terjadi. Ya. Disinilah decision terjadi, teman-teman. Ketika dia melakukan breakout, ini retest area demand. Area demand di sini. Kemudian dia bergerak rally ke atas dan akhirnya terjadi koreksi kembali mengenai area supply. Dan Anda melihat di sini kita melihat ada drop base rally. Ya, disinilah drop base rally terbentuk, teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat yang terjadi di time frame H4 jika kita sudah melakukan analisa top down. Nah, kita sudah melihat bahwa ternyata ketika kita mencoba untuk
melakukan sebuah skenario untuk melakukan sell karena kita berasumsi bahwa ini sudah di breakout oleh trendline, maka kondisi seperti ini sangat tidak ideal. Kenapa? Karena lower low ini sudah hit area demand, new demand drop base rally. Walau Anda melihat ini seolah-olah terjadi compression, tapi yang jelas bahwa selama area ini sudah hit target area demand, maka level ini menjadi beresiko untuk kita melakukan posisi sell. Ya. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan sebagian besar trader yang menggunakan candlestick pattern atau yang digunakan secara umum oleh trader yang menggunakan chart pattern. Dalam hal ini adalah menggunakan aturan breakout dari trendline. Teman-teman bisa lakukan backtest di semua pair. Ini akan terjadi hal yang sama. Oke, sekarang mari kita lihat di pair yang lain. Kita coba lihat di pair, coba kita lihat di Audi Yen. Kita coba lihat ya. Apakah memang demikian? Apakah memang juga terjadi hal yang sama? Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, ini adalah contoh kasus di mana entry yang kita lakukan bekerja dengan baik. Jadi ketika terjadi breakout dari trendline, ini bekerja dengan sangat baik. Nah, kita lihat di sini ada satu titik low di sini. Kita coba hubungkan beberapa low yang terlihat respect oleh sebuah level. Dan kita juga melihat, kita look to the left, ini jelas adalah satu titik support. Support di break oleh ini. Nah, disinilah kita bisa melakukan untuk sell. Ya, di sini kita bisa melakukan sell. Dan Anda lihat terjadi drop. Ya, lebih kurang kalau saya menghitung di sini kita sudah dapat lebih kurang sekitar 200 pip. Dan saya juga pada saat terjadi breakout ini saya sudah melakukan posisi sell dan lebih kurang saya dapat sekitar berapa pip ya? Lebih kurang sekitar 90 pip. Ya, saya ambil sell, kemudian saya nggak jauh sampai sini, tapi saya melakukan TP di level ini. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana jika Anda melihat perspektifnya ya area yang ini? Ini juga area supply. Ya, ini juga area supply. Tapi area supply ini bukan level terbaiknya. Kenapa? Karena ada rally base drop. Rally base drop ini reaksi dari base yang bagian sebelah kiri. Jadi base utamanya itu yang drop base drop, bukan rally base drop yang ada di bagian ini. Walau kita melihat memang betul ini terjadi satu koreksi. Ya. Dan kalau kita tarik satu titik trend line, maka kita bisa hubungkan dua low ini, teman-teman. Ya, dua low ini. Tapi jelas entry yang seperti ini akan sedikit beresiko. Kenapa? Kenapa saya bilang ini lebih beresiko dibanding kita melakukan posisi sell saat breakout dari yang ini? Kenapa, teman-teman? Mungkin teman-teman bisa menjawab apa yang membedakan terjadinya breakout ini lebih baik dibandingkan yang ada di sini. Kita lihat lower low yang terjadi ini menghantam area demand, teman-teman. Dan Anda lihat ketika hit area demand, walaupun ini area demandnya sudah di retest sekali di masa lalunya, tapi kemudian terjadi approach momentum yang sangat kuat sekali. Ya, area demand terbentuk ketika dia menuju ke area supply dari sumber breakout trendline. Dalam hal ini adalah kasusnya adalah breakout dari trendline garis hitam. Ini tidak ideal sekali ya. Kenapa? Karena ketika dia approach ada area demand baru yang terbentuk. Ya. Coba kita lihat di time frame yang lebih besar untuk melihat apakah memang demikian. Apakah dia memang menyentuh level yang kuat. Kalau kita lihat look to the left, lihat sebelah kiri, jelas pernah terjadi satu pantulan di sini ya. Ini di masa lalunya ada pantulan, kemudian retest 2 kali.
terjadi koreksi di sini, ini terjadi corrective wave, di mana corrective wave ini juga menghantam area demand. Lalu area demand ini rally ke atas gitu ya, membuat base baru. Disinilah decision terbentuk. Kalau saya melihat chart ini, maka pengaruh daripada breakout trendline ini sudah tidak berarti lagi. Artinya ada kecenderungan AUD Yen ini akan cenderung menguat kembali. Ya, pada posisi harga retest dari area demand, maka sebenarnya secara struktur market ini belum break. Ya, ini nggak break secara struktur market. Ya, walaupun kita melihat sempat terjadi satu titik koreksi, dan ini menurut saya hanya merupakan satu titik koreksi semata dan bukan merupakan reversal trend. Ya, bukan merupakan reversal trend. So, dia membuat satu decision baru. Hati-hati buat teman-teman yang melakukan sell di AUD Yen. Ini sudah tidak terlalu ideal lagi, ya. Nah, ini adalah contoh kasus yang nyata bagaimana kita bisa mengaplikasikan cara yang benar untuk entry breakout trend line, dan kita bisa berharap entry on pullback. Yang saya jelaskan di video kali ini benar-benar menjelaskan tentang bagaimana cara entry on pullback, bukan cara entry on breakout ya, karena ada dua cara entry yang dilakukan ketika dia membreakout sesuatu, baik itu breakout support resisten secara support resisten statis ataupun support resisten dynamic. Dalam hal ini adalah trend line ya. Oke, untuk sesi kali ini saya pikir materinya cukup menarik ya teman-teman ya. Kita bisa belajar banyak dari studi kasus ini, dan teman-teman bisa lakukan backtest kembali. Kita bisa melakukan melihat dari beberapa pair yang terjadi di masa lalu. Anda bisa lihat di beberapa pair, baik major pair ataupun cross pair, dan kita bisa mengantisipasi untuk tidak melakukan entry on pullback saat hit area demand ataupun saat hit area supply. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye.